Bab 145 Legenda mengenai Dewa Minum. Orang yang bisa minum 2,5 botol alkohol memang termasuk hebat. Bagaimana, Valentino? Sudah lihat belum? Ini baru namanya pria? Ucap Marvin sambil melirik Valentino. Valentino hanya menggelengkan kepalanya tanpa menjawab Marvin, seakan-akan dia tidak memedulikan ini sedikit pun. Sikap Valentino menarik perhatian Ellen dan lainnya. Apa-apaan ini? Bagi Valentino, 2,5 botol Royal Salute ini tidak termasuk apa-apa. Memangnya Valentino bisa minum berapa banyak? Sudahlah, mungkin menurutmu 2,5 botol itu bukan apa-apa. Tapi, akan kuberitahu kamu tentang legenda Dewa Minum Barjas. Dia sendiri bisa minum 16 botol Royal Salute. Setelah itu, dia masih bisa berdiri dengan tegak. Keren, kan? Marvin tidak bisa menahan diri lagi, jadi dia langsung menceritakan legenda Dewa Minum Bar ini. Beberapa gadis termasuk Jenny langsung ternganga. Tidak mungkin. 16 botol. Aku tidak percaya. Pasti tidak mungkin. Walaupun dia bisa minum sebanyak 16 botol, dia juga tidak mungkin bisa meminumnya secara berturut-turut. Terlebih lagi dia masih baik-baik saja setelah minum. Marvin, kamu pasti sedang membual. Aku tidak akan percaya kecuali kamu membuatku melihatnya dengan mata kepalaku sendiri. Beberapa saat kemudian, beberapa gadis itu juga mengekspresikan ketidakpercayaan mereka. Hal itu sama sekali tidak mungkin terjadi. 16 botol Royal Salute, kalau itu digantikan dengan air putih, juga sudah termasuk banyak. Siapa yang bisa meminumnya? Kalian janganlah tidak percaya, kami semua tahu akan hal ini. Hanya langganan Barjas yang mengetahuinya. Hari itu kami juga tidak ada di sini. Kalau tidak, kami pasti akan merekamnya lalu memperlihatkannya kepadamu. Tapi, kemarin ada banyak orang yang melihat Dewa Minum itu. Saat Marvin melihat ekspresi tak percaya mereka, dia langsung merasa agak gugup. Lalu, dia berkata dengan keras, "Kamu tanyakan saja hal ini dengan orang yang ada di bar. Mereka pasti bisa menceritakan semuanya padamu." Ellen juga berkata, "Iya, apa yang dikatakan Marvin benar. Aku sudah mendengarkan hal ini dari banyak orang. Dia tidak sedang berbohong." Ucapan Ellen lebih bisa dipercaya daripada ucapan Marvin. Jadi, setelah Ellen berkata seperti itu, semua orang mulai sedikit mempercayai kata-kata Marvin. Makanya, setelah kejadian 16 botol Royal Salute itu, legenda Dewa Minum Barjas mulai menyebar. Banyak orang yang datang kemari ingin melihat wajah Dewa Minum. Kalau aku bisa bertemu dengannya, aku harus berfoto dengannya. Aku sangat mengagumi orang yang bisa minum. Orang yang tidak bisa minum bukan termasuk lelaki jantan. Marvin mendepakkan lidahnya, lalu meminum alkoholnya. Raut wajah Valentino terlihat aneh. Kenapa orang yang dikatakan Marvin begitu mirip dengannya? Hari itu saat Valentino pertama kali minum dengan Rain, Valentino memang tidak mengingat dengan jelas berapa botol alkohol yang dia minum. Akan tetapi, sepertinya hanya belasan botol. Hanya saja, saat mendengar legenda Dewa Minum ini, Valentino benar-benar tercengang. Dia benar-benar tidak tahu ternyata ada hal seperti ini. Omong-omong, kenapa orang itu mau minum begitu banyak? Apa dia kurang kerjaan? Tanya Jenny dengan bingung. Dengar-dengar karena seorang wanita. Kemarin dia berlomba minum dengan pria lain. Saingan Dewa Minum adalah seorang anak orang kaya. Anak orang kaya itu menyusun piramida gelas yang berisi dengan uang. Katanya, selama Dewa Minum bisa minum habis 1 gelas, dia boleh mengambil uangnya. Ada orang bilang minum segelas bisa mendapatkan uang sebesar 2 juta. Ujar Marvin sambil menghela napas. 1 gelas, 2 juta. Dia tetap memilih untuk minum meskipun dia akan mati. Hah? Gila sekali. 1 gelas bernilai 2 juta. Lalu, apa yang dilakukan Dewa Minum itu? Tanya seseorang. Mereka semua berpikir Dewa Minum sangat pandai minum. Kalau begitu, dia sudah menjadi kaya raya, kan? Tidak, yang kalian pikirkan semuanya salah. Dewa Minum itu sangat memandang rendah uang. Dia langsung memilih untuk berlomba minum dengan anak orang kaya itu. Dengar-dengar, anak orang kaya itu juga lumayan pandai minum. Tapi, akhirnya dia minum sampai tidak sadarkan diri. Setelah itu, Dewa Minum mengambil uang yang ada di meja, lalu melemparkannya setumpuk demi setumpuk ke muka anak orang kaya itu. Kemudian, Dewa Minum langsung pergi meninggalkan Barjas sambil membawa wanitanya. Bagaimana? Dewa Minum hebat, kan? Kata Marvin dengan bangga, seolah-olah dia ada menyaksikan kejadian itu dengan mata kepalanya sendiri. Semua gadis pun tercengang. Hebat.
Hebat sekali. Seorang pria yang pandai minum dan tidak mata duitan. Dewa minum itu benar-benar seorang lelaki idaman yang sempurna. Raut wajah Valentino menjadi semakin aneh. Awalnya dia tidak yakin, tapi setelah mendengar sampai sini, dia sudah yakin sekali. Bukankah orang yang sedang dibicarakan Marvin adalah Valentino sendiri? Piramida gelas yang berisi uang, lomba minum dengan seorang anak orang kaya. Bukankah ini adalah hal yang terjadi ketika Valentino berlomba minum dengan Rain hari itu? Hanya saja, Valentino tidak menyangka kalau kejadian itu ternyata menarik perhatian banyak orang. Semua ini menakjubkan Valentino. Dia hanya bisa mengagumi orang-orang yang suka bergosip ini. Jadi sejak hari itu, Barjas menjadi terkenal karena legenda Dewa Minum. Bisnis mereka naik 3 kali lipat. Barjas harus berterima kasih pada Dewa Minum. Aku merasa kalau Dewa Minum itu datang lagi, mereka pasti akan menggratiskan semuanya untuk Dewa Minum. Ujar Marvin sambil menghela napas. Sementara yang lain juga mengangguk-angguk kepala mereka. Beberapa saat kemudian, Marvin tiba-tiba menoleh ke arah Valentino lalu berkata, "Valentino, apa menurutmu tentang orang yang bisa minum belasan botol alkohol ini? Kamu meremehkan Kak Ellen yang bisa minum 2,5 botol. Apa kamu masih meremehkan orang yang bisa minum belasan botol?" Valentino menjawab dengan ekspresi datar. "Bolehlah, biasa-biasa saja." Pefut, alkohol dalam mulut Cynthia langsung menyembur keluar. Lalu, dia pun buru-buru mengambil tisu untuk mengelap mulutnya. Sementara yang lainnya langsung tercengang, kemudian menatap Valentino dengan heran. Apakah Kak ipar Jenny ini tidak terlalu sombong? Valentino merasa orang yang bisa minum sebanyak belasan botol alkohol termasuk biasa-biasa saja. Akhirnya aku tahu kenapa Jenny membencinya. Dia sudah tidak berkemampuan, suka berlagak dan suka beromong kosong lagi. Siapa yang menyukai orang seperti dia? Gumam Cynthia dengan jijik. Aku juga merasa begitu. Kalau tidak berkemampuan, lupakan saja. Tidak ada orang yang akan mengatakannya. Untuk apa dia bersikap sombong? Sudah begitu suka berlagak, masih menganggap dirinya benar lagi. Padahal semua orang tahu siapa yang bodoh. Beberapa gadis-gadis itu sama sekali tidak menghaluskan perkataan mereka. Meskipun suara mereka kecil, Valentino tetap bisa mendengarkannya dengan jelas. Karena Marvin dan Ellen adalah laki-laki, jadi mereka tidak akan banyak bicara. Mereka lebih menyukai menindas Valentino dengan tindakan. Sepertinya Valentino tidak tertarik dengan Dewa Minum. Kalau begitu, jika kamu adalah Dewa Minum, apakah kamu bisa minum sebanyak dia? Apa kamu bisa membuat anak orang kaya itu minum sampai dia tidak sadarkan diri, lalu kamu pergi sambil membawa wanitamu? Tanya Marvin dengan pura-pura penasaran. Setelah itu, semua orang pun tertawa sinis. Bukankah Marvin sedang bercanda dengan Valentino? Jika Valentino bisa melakukan itu, akankah Jenny membencinya? Apa dia akan tetap menjadi menantu yang bergantung pada istrinya? Feli segera menenangkan kerusuhan ini. Sudahlah, kalian jangan bicarakan hal ini lagi. Feli malah merasa Valentino adalah orang yang baik. Dia rendah hati, diam dan tenang. Bab 146 Siapa itu Dewa Minum? Iya, kalian jangan bicara seperti itu. Valentino bukan orang yang begitu. Jangan perdebatkan lagi apakah Valentino bisa minum atau tidak. Kalau dia benar-benar bisa minum, memangnya Valentino rela untuk tidak mengambil uang itu? Kata Cynthia dengan serius. Hah? Benar juga. Lagi pula, Valentino bukan orang yang berada. Bagaimana mungkin dia akan menolak uang? Masuk akal juga. Valentino mengatakan bahwa dia tidak kekurangan apa-apa, hanya kekurangan uang saja. Jadi, dia bisa minum alkohol, tapi dia juga pasti akan mengambil uangnya. Hah? Semua orang seolah-olah sedang bercanda dengan Valentino. Namun kenyataannya, mereka tahu kalau mereka tidak sedang bercanda, melainkan mengatakan yang sebenarnya. Sekarang, semua orang termasuk Jenny sedang memandang rendah Valentino. Valentino juga tidak membantah mereka. Sikapnya ini membuat mereka semakin merasa bagaimana pengecut seperti Valentino pantas bersama kakaknya Jenny. Jenny tersenyum dengan sinis. Kalau dia bisa dibandingkan dengan 1/10 dari Dewa Minum, kakakku juga tidak akan menderita. Semua orang tertawa terbahak-bahak lagi, mereka pun memandang Valentino dengan penuh hina. Orang-orang mengatakan bahwa jangan menyebarluaskan hal malu mengenai keluargamu. Akan tetapi, menurut Jenny, Valentino bukan anggota keluarga Kusuma. Jadi, Valentino tidak termasuk hal malu keluarga Kusuma.
Jenny malah ingin semua orang menertawakan Valentino. Lebih baik mereka menertawakan Valentino sampai dia mencari lubang untuk menyembunyikan diri, lalu selamanya dia tidak akan keluar lagi. Hah? Malam ini menyenangkan sekali. Pelayan, ambilkan alkohol kalian lagi, kata Marvin sambil tertawa terbahak-bahak. Ellen mengerutkan keningnya. Marvin langsung membeku, kemudian dia buru-buru berkata sambil tersenyum. Maaf, Kak Ellen. Pada saat ini, Marvin pun berkeringat dingin. Yang benar saja, memangnya Marvin bisa membandingkan dirinya dengan identitas Ellen. Tadi Marvin benar-benar telah melupakan dirinya. Dia malah mencoba menjadi pusat perhatian di hadapan Ellen. Apa Marvin sedang mencari mati? Kini Ellen baru tampak senang. Dia mengangguk, lalu mengangkat tangannya dan berseru, "Pelayan!" Seorang pelayan segera berjalan menghampiri Ellen. Lalu dia bertanya dengan sopan, "Ada yang bisa kubantu, Pak?" Ellen berpikir sejenak, kemudian dia langsung berkata dengan senang hati, "Keluarkan lagi alkohol yang ada di meja kami." Walaupun semua ini mahal, Ellen tidak ingin Jenny memandang rendah dirinya. "Keluarkan?" Pelayan itu tercengang. Dia tidak mengerti maksud Ellen. Marvin, pengikut setia Ellen, segera menjelaskan. "Maksud Kak Ellen adalah keluarkan lagi alkohol persis seperti yang sudah kami pesan sebelumnya. Apa kamu sudah mengerti?" Pelayan itu mengangguk. Dia merasa sedikit terkejut dalam hatinya. Mereka memesan banyak sekali. Apakah mereka bisa habiskan? Lalu, ketika pelayan itu hendak pergi, tatapannya menyapu ke arah orang-orang yang duduk semeja dengan Ellen. Namun, beberapa saat kemudian, dia mendadak membeku. Pelayan itu menatap Valentino dengan mata melebar. "Dek, Dewa minum." Pelayan itu terkesiap. Siapa itu? Tidak disangka dia melihat Dewa minum. Dia adalah Dewa minum yang waktu itu lomba minum dengan Rain, yang membuat Rain minum sampai tak sadarkan diri. Waktu itu, pelayan inilah yang melayani Valentino. Jadi, bagaimana mungkin dia tidak mengenali Valentino? Hanya saja, pelayan ini tidak menyangka kali ini dia bisa bertemu dengan Valentino lagi. Hal ini benar-benar mengejutkan. Pelayan itu membuka mulutnya lalu hendak memanggil Dewa minum. Tapi Valentino malah menggelengkan kepala ke arahnya. Setelah itu, Valentino menoleh ke arah lain dengan acuh tak acuh. Pelayan itu pun tercengang. Dia langsung memahami maksud Valentino. Bagaimanapun juga, sebagai seorang pelayan yang ingin mendapatkan uang tip dari pelanggannya, maka dia harus pandai membaca situasi. Jadi, setelah Valentino memberikannya kode, pelayan itu langsung paham. Sepertinya Valentino tidak mau mengungkapkan identitasnya. Akan tetapi, pelayan itu juga lumayan mengerti kepribadian Valentino. Pada hari itu, saat Valentino berlomba minum dengan Rain, pelayan itu sudah merasakannya. "Dewa minum apa? Apa yang kamu katakan tadi?" Ellen mengerutkan alisnya. Pelayan itu tersadar, kemudian dia segera membungkuk. Dia dengan sopan berkata pada Ellen, "Maaf, Mak. Aku bilang alkoholnya akan segera keluar." Semua orang dengan kaget menyadari bahwa sikap pelayan ini sepertinya sudah berubah drastis. Sebelumnya, dia juga bersikap sangat sopan, tapi sikapnya itu hanya karena ini adalah pekerjaannya, bahkan senyumannya juga terlihat terlatih. Namun, sekarang sudah berbeda. Seakan-akan dia bersikap sopan memang dari lubuk hatinya. Semua orang kebingungan, tapi mereka juga tidak terlalu memikirkannya. Di belakang bar, pelayan itu buru-buru memanggil manajernya. "Manajer, manajer! Dewa minum ada di sini." "Dewa minum apa? Apa yang kamu katakan?" Manajer itu tercengang. Kemudian dia segera bertanya, "Tunggu, maksudmu Dewa minum yang hari itu sedang di sini?" "Ya, itu dia orangnya. Aku sudah bertemu dengannya, dia sedang duduk di dalam bar," jawab pelayan itu dengan yakin. "Astaga, dia adalah pembawa keberuntungan bar kita. Apa kamu sudah menyapanya?" ucap manajer itu, lalu dia ingin berjalan keluar. Tidak berlebihan untuk mengatakan kalau setelah munculnya legenda Dewa Minum Valentino, bisnis bar jazz pun meroket. Sekarang Valentino ada di sini. Kalau manajer itu mengumumkannya, bukankah suasana akan langsung meledak? Sampai saat itu, mereka pasti bisa menjual lebih banyak alkohol karena suasana yang menggemparkan ini. Semakin dipikirkan, manajer itu semakin bersemangat.
Dia sudah tidak sabar untuk berjalan keluar. Pelayan itu cepat-cepat berkata, "Manajer, tunggu." Sepertinya tuan itu tidak mau mengungkapkan identitasnya. Tadi aku ingin menyapanya, tapi dia malah memberikanku kode untuk jangan mengatakan apa-apa. Manajer itu tercengang, kakinya pun berhenti melangkah. "Oh, iyakah?" Meskipun mengumumkan keberadaan Dewa Minum sedang di bar jas dapat menggemparkan suasana. Kalau Valentino tidak ingin hal ini terjadi, mereka juga tidak berani sembarangan melakukannya. Kalau mereka menyinggung Valentino dan membuatnya berkata kalau alkohol di bar jas palsu dan tidak ada rasa saat meminumnya, sehingga setelah dia meminum belasan botol, dia pun tidak merasa mabuk, maka bar jas akan langsung bangkrut. Tapi Dewa Minum sedang ada di sini. Kita tidak boleh bersikap seakan-akan kita tidak tahu. Begini, kamu pergi mengambil sebotol alkohol yang bagus di gudang. Nanti aku yang akan mengantarnya ke Dewa Minum, sekalian melihat apakah aku bisa menyapanya. Manajer itu memerintah pelayan, lalu pelayan pun segera pergi ke gudang alkohol. Manajer merasa Valentino adalah orang yang pintar. Ketika dia secara pribadi mengantar alkohol untuk mengekspresikan rasa terima kasihnya, Valentino pasti akan mengerti maksudnya. Beberapa menit kemudian, semua alkohol pesanan Alan sudah datang. Satu persatu botol alkohol sekali lagi memenuhi setengah meja kaca. Mari, semuanya minumlah. Malam ini aku traktir, jadi kalian bisa minum sepuasnya," ujar Alan sambil mengibaskan tangannya. "Kak Alan hebat. Gelas ini untuk Kak Alan," kata seorang pemuda sambil menuang segelas alkohol. "Hah? Kamu ini anak yang tahu diri dan tahu bersyukur, tidak seperti seseorang." Dia bahkan bersikap sombong saat Kak Alan mentraktirnya minum. Apa dia mengira dirinya adalah pria hebat seperti Dewa Minum? Marvin tertawa terbahak-bahak, kemudian dia juga mengambil gelas alkoholnya. Bab 147 Alan adalah tamu VIP. Semua orang mengerti maksud Marvin. Dia pasti sedang melontarkan kritik secara tidak langsung kepada Valentino. Akan tetapi, tidak ada satu pun dari mereka yang menganggap Marvin keterlaluan karena semua ucapannya adalah kenyataan. Mereka tidak akan mengatakan apa-apa seandainya Valentino bersikap arogan karena dia memang memiliki status yang tinggi, uang, serta kekuasaan. Kenyataannya, Valentino, kamu hanyalah pria yang menumpang hidup di keluarga Kusuma. Memangnya kamu layak untuk duduk dan minum-minum di sini bersama kami semua kalau bukan karena ada Jenny? Apa yang kamu banggakan? Memangnya kamu punya apa untuk dibanggakan? Kamu pikir kamu siapa sampai-sampai tidak mau minum sulangan yang diberikan untukmu? Jangankan Ellen dan yang lainnya, bahkan Jenny sendiri juga berpikiran sama. Sudahlah, ayo kita minum-minum saja. Tidak usah pedulikan orang itu, sahut Marvin sambil bersiap bersulang untuk semuanya. Ya ampun, aku tidak tahu Tuan ada di sini. Aku benar-benar bodoh. Tolong berikan aku 3 gelas sebagai hukuman. Tepat pada saat itu, seorang pemuda yang mengenakan pelat nama di dadanya berlari masuk ke dalam dengan wajah yang tersenyum memuji. Ellen dan teman-temannya yang hendak bersulang pun tertegun sesaat, lalu menatap orang yang baru datang itu dengan bingung. Seperti terlihat dari pelat namanya, orang itu adalah manajer bar jas. Akan tetapi, mereka tidak tahu kenapa manajer itu datang ke sini. Halo, ladies and gentlemen. Aku adalah manajer bar jas, Beres Ramdan. Senang sekali bisa bertemu dengan semuanya. Manajer itu menyapa mereka semua dengan ramah, sementara Ellen dan teman-temannya semakin kebingungan. Akan tetapi, Ellen yang sudah terbiasa bersosialisasi pun segera tersadar kembali dan balas menyapa manajer itu. Teman-temannya yang semula tertegun akhirnya sadar. Ternyata manajer ini datang untuk menyapa Ellen. Ellen benar-benar hebat sekali sampai-sampai manajer tempat ini datang sendiri untuk bertemu dengannya. Akan tetapi, mereka tidak menyadari bahwa manajer itu berkata sambil menatap Valentino dengan sorot penuh rasa hormat. Hal ini karena si manajer mengetahui sesuatu yang tidak diketahui oleh banyak orang. Contohnya saja seperti Hawit yang membayar pesanan semua orang hari itu. Kemudian, manajer itu juga mendengar banyak hal selagi mengurus prosedur setelahnya. Walaupun dia tidak tahu siapa sebenarnya Valentino, dia tahu bahwa pria itu bukanlah orang sembarangan seperti yang terlihat. Melihat Valentino yang tidak berniat menatapnya balik, manajer itu pun tidak berani mendekat untuk menyapanya. Baiklah, karena aku tidak tahu ada tamu VIP yang datang, aku akan menghukum diriku sendiri dengan minum 3 gelas. Manajer itu pun mengambil botol anggur yang ada di atas meja,
lalu menuangkan 3 gelas untuk dirinya sendiri dan menenggaknya habis tanpa ragu. Semua orang sontak tercengang saat melihat bahwa sepertinya manajer itu memberikan salam hormat kepada Valentino dengan gelas anggurnya. Lelucon apa ini? Kenapa manajer itu bersulang untuk Valentino, si pecundang itu? Akan tetapi, mereka tidak terlalu ambil pusing dengan hal itu. Mungkin saja mereka salah lihat atau bisa saja si manajer hanya sekadar mengangkat gelasnya dengan santai. Hebat! Ternyata kamu kuat minum, manajer! Puji Allen begitu melihat si Pierce yang meminum 3 gelas anggur tanpa mengernyit sedikit pun. Hah? Baiklah, kalau begitu silakan semuanya bersenang-senang. Kalian bisa panggil aku kalau perlu. Manajer Pierce mengelap mulutnya, lalu berbalik badan dan mengambil sebotol anggur dari tangan pelayan. Dia meletakkan botol itu ke atas meja dan berkata, "Anggur ini adalah pemberian dariku." Wah, ini wafat? Wah, wafat tahun 1982. Jenny dan yang lainnya sontak termangu. Manajer Pierce baik hati sekali. Dia memberikan wafat tahun 1982. Perlu diketahui, jumlah anggur ini sangat terbatas di seluruh dunia. Jumlah wafat tahun 1982 sangat sedikit di penjuru dunia, dan ini berarti jumlahnya baru saja berkurang 1 botol lagi. Hal ini membuat nilai sebotol anggur itu semakin berharga. Selain itu, bukankah rasanya hebat sekali manajer Pierce bersedia memberikan 1 botol untuk mereka? Hah? Ternyata mata semuanya jeli sekali, ya? Wafat 1982 ini juga memiliki peringkat dan botol ini adalah wafat peringkat A yang 5 kali lebih berharga daripada wafat tahun 1982 di pasaran. Sahut manajer Pierce menjelaskan sambil tertawa. Semua orang sontak tertegun begitu mendengarnya. Wafat 1982 sendiri sudah sangat mahal di pasaran, tapi botol ini harganya 5 kali lipat lebih mahal. Bukankah itu berarti 1 botol ini senilai puluhan juta? Kalau begitu, harga 1 botol ini melebihi semua anggur yang mereka minum malam ini. Hal ini semuanya demi menyenangkan hati Ellen. Wah, mencengangkan sekali. Ellen juga merasa sangat senang, tapi dia berpura-pura menolak. Ya ampun, manajer Pierce, kami jadi tidak enak hati kalau kamu bersikap seperti ini. Mana mungkin kami sanggup menerima barang semahal ini? Tidak usah sungkan, anak muda. Tentu saja aku harus memberikan jamuan yang sesuai dengan tamu VIP. Nah, aku tidak akan mengganggu kalian lagi. Silakan semuanya menikmatinya. Aku permisi dulu. Sahut manajer Pierce sambil tersenyum. Dia mengangguk sekali lagi ke arah Valentino, lalu berbalik badan dan berjalan pergi. Marvin dan Allen bangkit berdiri dan berkata secara serempak, "Hati-hati di jalan, manajer Pierce." Setelah manajer Pierce pergi, tatapan semua orang terhadap Ellen pun berubah. Wah, Kak Ellen, kamu hebat sekali. Ternyata kamu adalah tamu VIP di bar jazz. Ya ampun, memang perlakuannya berbeda sekali, ya? Kata Marvin. Benar, Kak Ellen, kamu memang luar biasa. Temanku ada yang menghabiskan uang sampai 400 juta di sini, tapi dia sama sekali tidak mendapatkan perlakuan seperti tadi. Salah seorang pemuda di sebelah mereka juga ikut menimpali. Beberapa gadis itu menatap Allen dengan mata yang berbinar senang. Mereka pasti sekarang sudah mendekati pemuda itu seandainya mereka tidak tahu Allen menyukai Jenny. Kedatangan manajer bar jazz untuk menyapa Allen dan memberikan sebotol anggur bagus untuk menyenangkan hatinya sudah merupakan bukti yang cukup tentang status pemuda itu. Jenny juga menatap Allen dengan terkejut. Dia tercengang begitu mengetahui seberapa tingginya status Allen. Sepertinya ada banyak hal yang terjadi di sini selama 2 tahun kepergiannya. Walaupun dulunya Allen memang berasal dari keluarga yang kaya, mereka tidak memiliki status apa-apa dan hanya sekedar kaya. Akan tetapi, sikap manajer bar jazz barusan membuat Jenny menduga bahwa status keluarga Allen pasti telah meningkat. Kalau memang benar seperti itu, sepertinya dia bisa mencoba untuk menjalin hubungan yang lebih dekat dengan Allen. Bagaimanapun juga, Jenny tahu betul perlakuan seperti apa yang keluarga Kusuma dapatkan. Percuma saja berharap kepada Angel. Dia tidak mungkin bisa menaikkan status keluarga Kusuma karena memiliki suami pecundang seperti Valentino. Akan tetapi kalau Jenny bisa mendapatkan kekasih yang berkuasa, statusnya akan meningkat dan keluarganya juga bisa menjadi lebih kuat dari yang sebelumnya, bukan? Tatapan Jenny terhadap Ellen pun melembut ketika terpikirkan akan hal itu. Hah?
Terima kasih atas pujiannya, sahut Ellen sambil tertawa. Sebenarnya, sampai saat ini, dia masih sangat kebingungan karena dia pada dasarnya tidak tahu siapa itu manajer Pers. Walaupun dia menghabiskan hampir 200 juta di Barjas, dia belum pernah sekalipun bertemu dengan manajer Pers. Apa dia benar-benar bisa menjadi tamu VIP di sini hanya dengan 200 juta? Jangankan orang lain, bahkan Ellen sendiri saja tidak yakin hal semustahil itu bisa terjadi.